Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Lestari dengan NPM 2020 Saya akan menjelaskan PPKNS saya tentang aplikasi teori-teori konseling. Jadi perilaku manusia itu tidak hanya bisa dilihat dari satu sisi saja. Maka dari itu dalam mengaplikasikan teori-teori konseling itu harus dari segala arah dan dapat juga menggunakan multi teori dalam mempelajari, mengamati perilaku manusia terutama dalam praktek konseling. Menurut Rogers tahun 1961, ia menekankan bahwa klien secara individual dalam keanggotaan kelompok akan mencapai kepercayaan diri, di mana ia mengatakan bahwa anggota-anggota keluarga dapat mempercayai dirinya. Dalam kehidupan tersebut memperbolehkan anggota keluarga itu dapat untuk saling menyatakan pikiran, perasaannya secara terbuka, belajar berkomunikasi dua arah, lalu belajar untuk saling menerima dan menghormati satu sama lain. Sebagai contoh, seorang ibu akan sayang dan menerima anaknya jika anak tersebut melakukan sesuatu yang unggul sesuai dengan harapan ibunya. Nah, jika syarat itu tidak terpenuhi, maka anak tersebut akan mendapatkan umpatan, cacian. Nah, dalam masalah ini konselor itu sebagai fasilitator. Nah, konselor ini berusaha untuk membuka dan mengarahkan komunikasi antara anak dan ibunya agar dapat saling menyatakan pikirannya, perasaannya itu secara terbuka dan menerima dan saling menghormati satu sama lain. Nah, di sini juga konselor berusaha menggali sumber-sumber kemampuan yang dimiliki anak tersebut, bahwa anak itu punya potensi untuk berkembang dan membentuk pertumbuhan mereka secara baik itu secara individual maupun secara keluarga. Selanjutnya itu untuk pendekatan terpusat pada klien. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan eksistensial dalam konseling keluarga. Nah, untuk pendekatan eksistensial ini, konsep yang dikembangkan itu manusia itu bebas membuat pilihannya, menerima tanggung jawabnya secara bebas, dan penggunaan kreatif terhadap kecemasan dan penelitian terhadap makna dan nilai. Nah, hal ini merupakan hal-hal yang mendasar dalam situasi terapeutik dalam konseling keluarga. Nah, pada pendekatan ini, setiap anggota keluarga dapat membentuk nasibnya sendiri melalui pilihan-pilihan yang dibuatnya sendiri. Dengan cara konselor mendorong semangat anggota keluarga itu untuk berani mengemukakan dunia pribadinya dan meminta anggota keluarga yang lainnya untuk merasakan dan memandangnya secara empatis dan objektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain, yaitu Anissa Nada Nabila. Selanjutnya, saya Anissa Nada Nabila dengan NPM 20201500-130 akan menjelaskan tentang pendekatan Gestalt. Nah, di teori Gestalt ini memberikan perhatian kepada apa yang dikatakan oleh masing-masing anggota keluarga, bagaimana ucapan mereka jika dihubungkan dengan perbuatannya, dan apakah mereka berusaha untuk menyelesaikan perbuatannya. Tujuan dari pendekatan ini harus adanya partisipasi aktif anggota keluarga yang lain agar muncul kepedulian serta motivasi untuk menyelesaikan apa yang terjadi di keluarganya tersebut. Oleh karena itu, di pendekatan ini biasanya digunakan metode style direktif dan konfrontatif karena adanya hubungan yang akrab dengan konselor membawa kepribadian yang rileks dan pengalaman hidupnya dalam proses konseling keluarga. Nah, selanjutnya pendekatan Adler. Pendekatan ini menanamkan peranan konselor pada pendekatan ini dengan membantu memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap faktor-faktor penyebab kesulitan keluarga di rumah dan memberikan solusinya. Dan tujuan yang mendasar dari pendekatan ini adalah 1. Mempermudah
perbaikan hubungan dengan anak dan orang tuanya dengan meningkatkan hubungan di keluarganya. Yang kedua, mengajarkan anggota keluarga bagaimana menyesuaikan diri yang lebih baik terhadap anggota keluarga yang lainnya dan bagaimana hidup bersama dengan keluarga dalam keluarganya. Yang ketiga, menyempurnakan kehidupan dalam keluarga dengan cara sharing atau berbagi dengan sesama anggota keluarga atas dasar dalam menyelesaikan konflik. Yang terakhir, yang keempat, mengajarkan anggota keluarga untuk mampu memberikan semangat dan dorongan serta perkembangan bagi anggota yang lain. Penjelasan selanjutnya itu contoh kasus akan dijelaskan oleh Alisa Zahra. Saya Alisa Zahra, NPM 2020 01500141. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh yang berdasarkan konseling pernikahan dan keluarga, yaitu dengan kasus pola asuh otoriter. Jadi pola asuh otoriter ini adalah sebagai bentuk pola asuh yang menekankan pada pengawasan orang tua agar anak itu tunduk dan patuh. Jadi orang tua ini memiliki pola asuh otoriter yang bersikap pemaksa, keras dan kaku, di mana orang tua juga akan membuat berbagai peraturan yang harus dipatuhi oleh anak-anaknya tanpa mau tahu perasaan si anak. Orang tua ini akan emosi dan marah jika anak melakukan hal yang tidak sesuai nih dengan yang diinginkan oleh orang tuanya. Jadi pola asuh otoriter juga seringkali dianggap sebagai pola asuh yang bisa mengganggu perkembangan anak. Beberapa fakta penelitian juga menunjukkan hasil bahwa pola asuh otoriter juga bisa berdampak negatif terhadap perkembangan si anak. Tetapi terdapat hasil penelitian juga bahwa pola asuh otoriter juga bisa memiliki dampak yang positif terhadap perkembangan moral si anak. Jadi pola ini juga memberikan dampak positif pada perilaku anak jika aturan yang dibuat oleh orang tua juga bersifat wajib dilaksanakan seperti sholat. Anak juga akan bisa rajin beribadah dan sopan serta taat kepada kedua orang tua. Pola asuh otoriter juga berdampak negatif jika si orang tua terlalu menekankan anak sehingga menjadi keras kepala, susah diatur, serta tidak taat juga kepada orang tua. Hal ini juga disebabkan karena si anak juga merasa dibatasi kebebasannya, dibatasi dan menghukum anak jika salah, sehingga si anak juga bisa melampiaskan perasaan-perasaannya dengan bertindak sesuai keinginannya. Jadi diharapkan orang tua juga bisa nih menerapkan pola asuh yang baik sesuai dengan kebutuhan anak agar perkembangan anak juga dapat berkembang dengan baik, terutama pada aspek perkembangan moral anak. Nah, contoh kasusnya itu ada seorang anak yang berusia 8 tahun yang dibawa orang tuanya itu menemui si konselor untuk mendapatkan pertolongan. Si anak ini seorang siswa berkelas 2 SD di sebuah sekolah favorit di sebuah kotanya. Nah, dia juga mempunyai kakak yang bersekolah di sekolah yang sama. Dia juga satu SD dan pada tingkat 5 SD. Jadi orang tua mereka itu bersedia mengeluarkan biaya sekolah yang sangat besar demi si anak-anak mereka bisa diterima dan bersekolah di sana. Dengan bangganya juga mereka akan memberitahukan bahwa anak-anak mereka itu bersekolah di sana ketika ada yang menanyakan hal itu setelah pulang sekolah sekitar pukul 3 sore juga hampir setiap hari kecuali hari Rabu, Sabtu, dan Minggu. Anak itu dan kakaknya juga harus mengikuti berbagai kursus lainnya yang ditentukan oleh si orang tua mereka. Menurut orang tuanya, sudah beberapa hari ini anak ini tuh ngambek, tidak mau ke sekolah. Ketika ditanya oleh kedua orang tuanya, si anak ini tuh tetap terdiam, tidak mau menjawab. Memang sudah sejak beberapa bulan yang lalu, semenjak sekolah anak tersebut menerapkan program full day school. Jadi anak itu terlihat sering marah-marah, mudah tersinggung, malah ke sekolah dengan berbagai alasan, dan kalau memang pas berangkat ke sekolah juga rasanya berat sekali. Orang tua anak tersebut juga kebingungan karena tidak seperti biasanya nih anak ini bersikap demikian. Melalui konseling akhirnya bisa dipastikan bahwa anak tersebut merasa tertekan karena tuntutan orang tuanya yang terlalu berlebihan. Anak itu juga harus menjadi yang terbaik di dalam segala bidang. Beberapa kali anak itu juga pernah mengeluhkan hal itu kepada orang tuanya, tetapi sambil disertai dengan omelan selalu dijawab semua tuntutan itu demi masa depannya, kata orang tuanya. Jadi karena itu akhirnya anak tersebut memilih diam ketika ditanya mengapa dia tidak mau sekolah. Dari kasus di atas bahwasanya itu peran orang tua itu terhadap
anak itu sangat penting. Orang tua juga bisa menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Kasus di atas pada dasarnya juga kemauan orang tua itu sebenarnya sangat bagus. Cuman orang tua juga harus melihat kemampuan anaknya, bukan semena-mena langsung ini dan itu terhadap anaknya. Dalam dunia psikologi, orang tua juga kurang mengerti anaknya dan hanya ingin kemauan orang tuanya itu dituruti, dinamai orang tua yang otoriter. Jadi kesimpulannya itu adalah pola asuh orang tua ini tuh otoriter sehingga anaknya tidak mengikuti kemauan orang tuanya. Seringkali juga orang tua mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengasuh anak, kebiasaan-kebiasaan masyarakat di sekitarnya dalam mengasuh anak, karena pola-pola tersebut juga dianggap berhasil dalam mendidik anak ke arah kematangan. Orang tua juga mengharapkan kelak anaknya dapat diterima di masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, kebudayaan atau kebiasaan masyarakat dalam mengasuh anak juga dapat mempengaruhi setiap orang tua dalam memberikan pola asuh terhadap anaknya. Orang tua juga cenderung menetapkan standar yang mutlak harus dituruti, biasanya bersamaan dengan ancaman-ancaman. Misalnya, kalau tidak mau menuruti apa yang diperintahkan orang tua atau melanggar peraturan yang dibuat orang tua, maka tidak akan diberi uang saku. Orang tua juga cenderung memaksa, memerintah, menghukum. Apabila anak tidak mau melakukan apa yang dikatakan orang tua, maka orang tuanya juga tidak segan untuk menghukum anaknya. Orang tua ini juga tidak mengenal kompromi dalam komunikasi biasanya, jadi bersifat satu arah dan orang tua juga tidak memerlukan umpan balik dari anaknya untuk mengerti mengenai anaknya. Baik, perkenalkan nama saya Amanda Lutfia dengan NPM 2020 015000207. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimanakah cara seorang konselor dalam menangani kasus melalui teknik pendekatan konseling berkeluarga. Nah, dalam kasus yang kami ambil ini mengenai pola asuh otoriter orang tua terhadap perkembangan moral anak, kami memilih pendekatan terpusat pada klien, di mana terdapat seorang ahli yang bernama Roger. Pada tahun 1961 itu ia menulis sebuah teori mengenai implikasi teori terpusat pada klien dalam kehidupan berkeluarga. Dan Rogers juga ini membuat buku yang berjudul On Becoming a Person. Dalam buku yang diciptakan oleh si Roger tersebut, ia menekankan bahwa dalam hubungan keluarga yang baik itu dapat ditimbulkan dengan sesuatu yang sangat wajar atau sangat dasar, seperti sifat kejujuran dan sifat keaslian. Sebagaimana bertentangan dengan keluarga yang hubungan tidak baik itu disebabkan karena adanya sifat berpura-pura atau banyak berbohong. Nah, dalam hubungan keluarga juga kita itu diberikan kebebasan untuk menyampaikan perasaan, menyampaikan pikiran serta pendapat kita secara bebas, dimana kita juga dibebaskan untuk berkomunikasi antara anggota satu dengan anggota yang lain, dan kita juga diajarkan untuk saling menghormati, saling menghargai serta mentolerasi antara anggota keluarga satu dengan anggota keluarga yang lain, dimana juga anggota keluarga itu tidak bisa memaksakan pendapatnya itu sama dengan pendapat yang lain. Dengan adanya sifat tersebut, tentunya anggota keluarga akan memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan karena adanya sifat kejujuran, sifat toleransi, sifat menghargai dan saling menghormati antara anggota satu dengan anggota yang lain. Nah, selanjutnya itu keterkaitan pendekatan terpusat pada klien yang kami ambil dengan kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu seorang konselor itu merupakan seorang fasilitator atau memfasilitasi seseorang untuk menyelesaikan permasalahannya. Di sini kami mengambil permasalahan tersebut dikarenakan anak tersebut itu tidak bisa mengkomunikasikan permasalahannya kepada orang tuanya, di mana orang tua tersebut hanya ingin anak tersebut mengikuti serta mentaati apa yang diinginkan oleh orang tua tersebut, sehingga anak tersebut itu mengalami hal-hal yang tidak baik gitu, seperti dia mudah tersinggung, dia mudah marah, cemas, dan dia tidak senang dengan kedua orang tuanya yang terus memaksa dia untuk menaati keinginan kedua orang tua tersebut. Nah, kita sebagai seorang konselor tentunya akan membantu anak tersebut untuk mengkomunikasikannya kepada kedua orang tuanya. Agar apa? Agar orang tua tersebut tuh bisa memahami anak tersebut inginnya seperti apa, dan anak tersebut bisa mengembangkan minat dan bakat yang ada pada dirinya tersebut tanpa ada rasa beban ataupun
ataupun rasa terpaksa atas keinginan orang tuanya tersebut. Nah, pada sesi konseling juga kita sebagai konselor itu harus mampu menciptakan asas keterbukaan kepada klien kita, yaitu anak dan orang tua tersebut. Agar apa? Agar anak itu bisa menceritakan semuanya kepada kita dan kita dapat mengetahui lebih dalam apa nih penyebab dari anak tersebut kok tidak mau belajar atau sering cemas dan sering marah. Dengan begitu, nah kita bisa menggali permasalahan tersebut. Tentunya kita akan mengetahui solusi yang tepat untuk anak tersebut dan orang tua tersebut, agar orang tua tersebut juga tidak memaksakan kehendaknya. Nah, kita sebagai konselor juga itu harus mampu menggali sumber-sumber pada saat konseling tersebut, agar kita juga mengetahui bakat apa nih yang dimiliki oleh anak tersebut dan dapat mengedukasikan kedua orang tuanya agar anak tersebut bisa mengembangkan bakat yang dimiliki oleh dirinya sendiri.